Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mansapas, kembali lagi di podcast Zona Literasi. Halo guys, aku Amalia Putri Andini dari kelas 10C yang akan menjadi host kali ini. Kalian tahu gak sih guys, bintang tamu kali ini tuh sangat spesial banget karena kakak ini udah keterima di ITS jalur SMBP. Siapa lagi kalau bukan Kak Kak siapa? Alivia Mafaza dari kelas 12A. 12A. Oke nih Kak, tema kali ini tuh sangat membantu banget buat para siswa di luar sana itu yang pengen masuk PTN. Gimana sih Kak? Sejak kapan Kakak punya rencana buat masuk kuliah? Kayak kelas 10 nih, udah dari NTS mungkin ya. Aku pengen masuk kuliah ini, jurusan ini gitu. Sejak kapan sih Kak? Kalau aku dulu itu kelas 10 itu udah mikir ya, tapi nggak terlalu serius gitu. Jadi Hmm, waktu kelas 11 itu baru kayak mikir, ini di mana ya keterampilan aku. Terus aku iya. juga mikir kayak, waktu itu kan ada prodistik ya. Iya, Nah, iya. terus aku itu kan waktu itu menggunakan SketchUp. SketchUp. Nah, aku tertarik tuh di situ kan. Terus akhirnya aku mencari lomba-lomba. Oh, Nah, lomba aku ya. kebetulan waktu itu, tapi ini waktu kelas 12, Iya, ya. aku mengikuti KA apresiasi itu kan ya. Iya, Alhamdulillah ternyata lolos gitu. lolos. Terus waktu lolos ternyata sebelum itu kan kita kayak sidang gitu. Mm-mm. Nah, waktu aku yang nyidang itu dari dosen ITS-nya sendiri gitu, Oh, bukan iya, dari iya, guru iya. di sini. Nah, waktu itu Ada rasa iya kan, deg-degan gitu sih Kak. iya. Terus beliau itu bilang kayak, nah ini mumpung lagi ada golden ticket gitu ya, Golden mending kamu ticket. ikutin juga gitu. Terus aku mikir, ya boleh sih gitu, tapi emang bisa ya gitu. Golden Soalnya ticket. waktu itu aku juga ikut golden ticket di UM, tapi Hmm, ketolak. nggak apa-apa Kak. Iya. Coba-coba. Kalau nggak Eh, coba kan nggak tahu ya. iya, terus habis itu akhirnya aku nyoba deh di ITS gitu. Alhamdulillah ternyata lolos gitu. Berarti ini golden ticket ini Kak. Iya, golden ticket. Wow guys, ini kalian kakak ini kalau nggak nyoba nggak bakal Iya. tahu guys dan nggak bakal ada takdir selanjutnya gitu loh. Nah, Eh Kak, tapi apa dari mulai kelas 11 itu kan ada penjurusan nih. iya. Itu kakak pilih jurusan apa itu? Waktu itu kita pakai paket-paket. Nah, Paket-paket. ya paket di situ ada mapel pilihannya itu sosiologi, terus geografi, Mm-mm. matematika tingkat lanjut sama satunya biologi. Nah, Iya, gitu. biologi. Terus udah gitu aja. Gak ada pilihan kayak pilih ini gitu. Oh, Enggak ya. enggak ada. Masih belum ya. Masih Sekarang belum. udah Iya, disuruh beda. milih guys. Iya. Jadi kita harus milih. Iya. Terus Kak, ini apa Apa? gimana cara kakak nyusun jadwal? Kan pasti sibuk ya kak ya, Iya. apalagi kelas 12 itu. Kelas 11 ya. Yang iya kelas 11 itu Iya, kelas aduh 11 sibuk pasti capek itu. banget. Jadwal belajar yang realistis dan gak bikin Ah, burnout kayak boom meledak harus belajar ini. Itu gimana sih kak biar oke. masih terjaga gitu loh. Jadi waktu kelas 11 itu kan emang lagi stres-stresnya ya. Iya Nah, sih. terus kan pulang biasanya itu kan jam 4 gitu, soalnya kan ikut ekstra juga kan. Nah, Iya, kebetulan jurnalis juga ya. Nah, jurnalis. terus jadi pulang dari sekolah itu jam 4, terus kadang-kadang kalau ekstra kan sampai jam 5. Habis Iya. itu aku ikut ngaji juga kan, terus Mm-mm. pulang jam 8. Nah, pasti kan capek banget ya, Iya tapi kan sih. ada PR, terus ujian harian gitu kan. Jadi aku biasanya belajarnya itu waktu jam 9 sampai jam 10. Habis itu tidur dulu, dilanjut baru waktu subuh gitu. Waktu subuh. Oh, berarti kakak subuh-subuh itu belajar ya? Iya, kalau Eh ada UHA sih. itu apa ya? Bangun jam berapa, Kak? Biasanya bangun jam 4. Jam 4. Iya, Jam 4 sampai belajarnya sampai jam sampai 5 pagi gitu. gitu. Jam 5 nanti Iya, mandi gitu ya. iya langsung berangkat gitu. Iya sih, Kak. Emang pagi itu katanya ilmunya tuh cepat meresap Iya, gitu ya. cepet tapi alhamdulillah. Menurut pengalaman Kakak nih, eh apakah tryout itu penting dan bisa buat evaluasi apa malah menakutkan? Kalau awal-awal sih emang menakutkan ya, tapi kalau dengan tryout itu kita bakal bisa tahu gimana potensi kita, kekurangan kita. Nah, dari itu kita bisa belajar lagi nih. Kayak, oh aku kekurangannya di sini nih, ternyata harus aku asah lagi gitu. Jadi harus lebih sungguh-sungguh lagi gitu.
Kakak ikut tryout gitu itu di mana, Kak? Kalau tryout di sini kan ada bimbel ya. Nah, Iya. aku ikut di situ aja. Bimbel apa nih, Kak, kalau boleh tahu? Bimbel apa ya? GO, ruang guru, Nggak tahu ya bimbel. dari sekolahnya gitu. Oh, sekolah. Nah, Iya sih. Lumayan ya, Kak ya. iya. Terus menurut di tengah eh, maraknya FOMO JJ Oh, PTN. jurusan ya itu Iya, ya. pasti. Kakak udah buat JJ-nya belum? Ya udah, Udah. alhamdulillah FYP. Udah rame, Kak. Banyak yang komen itu. Iya, rame-rame. Banyak. Pasti selamat wow when ya gitu. When. Iya. Terus menurut Kakak gimana sih Kak biar kita itu tentu jurusan mulai dari Kak kan udah niat nih masuk PTN ini dan udah biar nggak salah jurusan gitu loh. Kita harus ngapain nih Kak? Jadi kita kembali lagi kita itu harus melihat kemampuan kita di mana gitu ya. Iya sih. Pastinya jangan ikut-ikutan temen kayak temen ambil ini, aku ikut deh gitu supaya biar temenan terus gitu kan biasanya. Kan. Terus habis itu juga Nggak punya pendirian gitu ya Nah, Kak ya? Iya. Biasanya aku juga awalnya kayak mikir ikut-ikutan kayak aku pertamanya itu ambil ilmu komunikasi kan. Karena temen aku juga ambil ilmu komunikasi gitu. Terus jadi aku mikir-mikir aku kayaknya nggak pinter public speaking jadi nggak bakalan bisa ini. Terus akhirnya aku kan ikut yang di lomba itu kan ya apresiasi itu kan aku alhamdulillah terbaik 3 gitu. Wow. Give applause sih kakaknya keren banget. Kalian harus tiru kakaknya guys. Yeah. Kalian itu semua itu berawal dari coba-coba. Kalau kita nggak nyoba, kita nggak bakal tahu guys. Oke Kak. Jadi mulai dari situ kakak tahu dan oh aku harus ambil jurusan ini. Apa kakak kepoin gitu ya universitas ini unggulnya apa gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Di tengah udah ya. Apa yang perlu dihindari di masa-masa SMA ini biar kita tuh fokus sama PTN gitu Kak. Biar kan ada sih ya yang pacaran terus gak fokus gitu. Jadi ya yang pertama pokoknya jangan males gitu ya. Males sih Ya. ya. Semua Terus orang males sih Kak. iya aku juga males kok. Kalau kita nggak melawan males itu nggak bakal Iya bisa. nggak bakalan bisa gitu. Terus yang kedua juga jangan terlalu ambisius di awal. Jadi kita itu harus konsisten terus gitu. Setiap hari nyicil berapa gitu nggak apa-apa. Daripada langsung sehari full itu bakal buat kita lagi lebih stres gitu. Iya, lebih burn out dan udah males gitu. Iya kan. Iya sih. Soalnya banyak nih Kak ambisi tuh di awal-awal. Nanti pas pertengahan itu udah mulai males dan akhir-akhir itu udah kayak ya udah deh takdir Allah gitu. Nah, iya biasanya gitu sih. Kalau kakak itu konsisten ya, jadi kayak sedikit tapi konsisten iya. setiap hari. Oke, lumayan guys. Terus nih Kak, menurut kakak itu apa sih yang disusahin dari masuk SNBP itu Kak? Untuk ya kalau perihal kesusahannya ini Perihal kesusahannya itu kayaknya oke deh, kayaknya nggak next. dipotong bisa. Iya, nanti dipotong ya. Bisa tak dipotong? Oke, siap. Aku neng ya. Terus kakak ikut kakak ikut bimbel kayak ruang guru, GO atau apa gitu? Aku cuma ikut bimbel di sekolah aja. Habis itu tambah les di rumah sih. Menurut kakak bimbel di sekolah itu ampuh nggak? Apa harus? Ampuh. Soalnya kita kan diajari mulai awal banget gitu. Jadi kayak matematika ini mulai kelas 10 juga gitu. Jadi kita bakal bisa mengingat lagi materi yang dulu itu kayak gimana gitu. Oh iya nih Kak, aku ada pertanyaan. Kan kemarin kan ada TKA ya. TKA itu kan kita disuruh milih 2 jurusan pilihan kita. Iya, benar-benar. Itu kakak pilih apa? Aku kebetulan ambil matematika tingkat lanjut sama satunya itu sosiologi. Sosiologi. Iya. Semisal nih Kak, kita kan pilih jurusannya itu beda dari apa yang kita pengenin di jurusan. Itu kira-kira bisa nggak sih Kak? Atau Biasanya itu poinnya itu lebih dikit ya. Soalnya kan kayak sumpama ambil teknik. Nah, tapi kamu ambilnya itu sosiologi sama geografi itu kan masih nggak ada kaitannya dengan jurusan kita. Jadi poinnya itu lebih kecil gitu.
apa itu nilai-nilai itu yang namanya kan ada nilai-nilainya apa poin-poinnya gitu ya Kak ya. Iya. Paling tinggi itu poin kedokteran itu loh Kak. Oh iya. Iya. Kakak udah ke ITS-nya? Udah. Udah ambil alma-mater Oh, belum. Itu kan ya? masih lama. Kakak udah nyiapin belum apa aja yang harus disiapin buat masuk kuliah ini? Yang pertama ya kita harus mencari riset dulu ke dalamnya itu gimana, kayak mata kuliahnya itu gimana. Terus habis itu biasanya aku itu ngeliat di TikTok itu vlog-vlog orang-orang yang Kuliah prodinya, gitu iya, ya, prodinya iya. sama kayak kita Ada gitu. in my life gitu ya Kak Iya. ya? Nah, dari itu kita belajar terus gimana tuh kehidupan di jurusan ini. Jadi kita itu mengasah terus di rumahnya gitu. Kalau nanti kalau kakak udah kuliah mau lanjut ngekos apa PP Kak? Kalau aku disuruh orang tuaku sambil mondok. Insya Allah, Mondok. tapi belum tahu juga. Iya Agak sih, bimbang. agamanya ada terus juga Nah, pengetahuannya juga nambah ya. Nah guys, gimana nih menurut kalian topik kali ini? Seru bukan? Semoga membantu ya buat kalian. Jika kalian suka dengan topik kali ini, bisa like, comment, share, and subscribe. nah, kita doakan semoga Kak Faza lancar untuk kuliahnya. Amin. Dan kita semua keterima di PTN impian kita semua. Amin. Terima kasih Kak Faza. Sama-sama.